Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masa di mana uang terasa sulit didekati, bukan karena kita berhenti berusaha, bukan pula karena kita malas bergerak, namun karena hati terlalu lelah untuk terus berharap. Setiap hari kita menghitung, mengatur, mencari jalan keluar. Tapi tetap saja ada beban yang tinggal di dada. Hutang bukan hanya angka. Ia menyita fokus, menguras tenaga batin, dan perlahan mengikis ketenangan. Di titik ini, banyak orang berusaha lebih keras, padahal yang paling perlu dirapikan adalah arah hati, karena rezeki tidak selalu datang kepada mereka yang paling sibuk mengejar, melainkan kepada mereka yang paling tenang berserah. Saat pikiran penuh cemas, aliran rezeki terasa berat. Namun ketika hati mulai tenang, jalan sering terbuka. Tanpa dipaksa, malam adalah ruang terbaik untuk merapikan batin, bukan untuk mengutuk keadaan, melainkan untuk mengembalikan kepercayaan bahwa setiap rezeki sudah memiliki waktunya, sudah memiliki jalannya, dan tidak pernah salah alamat. Malam ini, kita tidak sedang mengejar uang. Kita sedang menenangkan diri, karena ketika batin selaras, uang akan mengikuti pelan, pasti, dan tanpa perlu dikejar. Malam bukan sekadar waktu untuk beristirahat, ia adalah ruang di mana energi hidup kembali diseimbangkan. Saat siang hari, kita sibuk mengejar, berpikir, bertindak, menghabiskan tenaga dan pikiran. Namun malam mengajak kita berhenti sejenak, karena rezeki tidak selalu datang dari gerakan cepat, melainkan dari hati yang kembali tenang. Di saat dunia melambat, pikiran pun mulai jujur. Tidak ada tuntutan, tidak ada perbandingan, tidak ada tekanan, hanya ada kita dan keheningan. Dalam keheningan inilah banyak orang tanpa sadar melepaskan beban yang mereka genggam terlalu erat. Dan ketika genggaman itu dilepas, jalan rezeki seringkali mulai terbuka. Bukan karena kita memaksa, tetapi karena kita berhenti melawan arus. Malam memberi jarak antara kita dan kecemasan. Ia mengajarkan satu hal penting, bahwa tidak semua hal harus diselesaikan dengan tenaga. Ada urusan yang hanya bisa diserahkan ketika hati masih gaduh. Uang terasa berat untuk mendekat, namun saat hati mulai hening, pikiran menjadi lebih jernih, keputusan menjadi lebih tepat, dan peluang lebih mudah terlihat. Inilah sebabnya banyak solusi muncul, bukan di tengah kesibukan, melainkan di saat tenang. Malam bukan waktu untuk menghitung kekurangan. Malam adalah waktu untuk mengatur ulang frekuensi batin. Saat batin selaras, kita berhenti menolak keadaan. Dan saat penolakan berhenti, aliran hidup kembali mengalir. Rezeki pun bekerja dengan caranya sendiri, kadang melalui ide sederhana, kadang melalui pertemuan tak terduga, kadang melalui jalan yang sebelumnya tak pernah kita anggap mungkin. Semua itu bermula dari satu hal kecil, ketenangan. Malam adalah magnet, bukan karena gelapnya, tetapi karena sunyinya. Dalam sunyi, hati mendengar lebih jelas. Dalam sunyi, niat kembali murni, dan dari niat yang bersih inilah rezeki menemukan jalannya, pelan, tenang, dan tepat waktu. Ada satu kesalahpahaman yang sering terjadi saat hidup terasa sempit. Kita mengira yang perlu diubah adalah keadaan, padahal seringkali yang perlu disentuh lebih dulu adalah batin, karena rezeki tidak hanya merespons usaha, tetapi juga kondisi hati yang mengiringinya. Amalan yang akan kita bahas bukan sesuatu yang rumit, bukan pula sesuatu yang berat. Ia kecil, tenang, dan sering dilewatkan. Justru karena terlalu sederhana, banyak orang tidak menganggapnya penting. Amalan ini dimulai bukan dengan gerakan, melainkan dengan niat. Niat untuk berhenti sejenak,
niat untuk merendahkan hati, niat untuk tidak mengatur segalanya sendiri. Di malam yang sunyi, saat dunia mulai diam, kita diajak untuk berdiri. Bukan sebagai pengatur hidup, melainkan sebagai hamba yang sedang membutuhkan pertolongan. 2 rakaat solat, tidak panjang, tidak tergesa, bukan untuk menggugurkan kewajiban, tetapi untuk menghadirkan kesadaran. Di setiap berdiri, kita mengingat bahwa segala yang kita kejar sesungguhnya sudah diatur. Di setiap ruku, kita menurunkan ego. Di setiap sujud, kita melepaskan beban yang terlalu lama kita genggam. Setelah itu, bukan doa panjang yang dibutuhkan, yang diperlukan hanyalah kejujuran, istighfar yang pelan, bukan sekadar pengulangan kata, tetapi pengakuan bahwa kita tidak selalu benar. Shalawat yang tenang sebagai tanda syukur, sebagai bentuk cinta, sebagai jalan dilembutkannya keadaan. Lalu, sebutkan keinginanmu, bukan dengan nada menuntut, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan bahwa segala sesuatu sedang bergerak menuju kebaikan. Saat kita berhenti memaksa, rezeki mulai menemukan jalannya. Karena amalan ini tidak mengubah dunia di luar, melainkan dunia di dalam. Dan ketika dunia di dalam berubah, dunia di luar perlahan menyesuaikan. Banyak orang tidak langsung melihat hasil, namun mereka merasakan satu hal lebih dulu, ketenangan. Dan dari ketenangan itulah, keputusan menjadi lebih jernih. Langkah menjadi lebih tepat dan peluang tidak lagi terlewat. Rezeki tidak selalu datang. Sebagai uang di tangan, kadang ia datang. Sebagai jalan keluar, sebagai ide, sebagai pertemuan, sebagai keberanian untuk mengambil langkah yang benar. Satu amalan kecil ini bukan tentang cepat atau lambat. Ia tentang menyelaraskan diri dengan alur yang sudah ada. Dan ketika selaras, yang berat mulai ringan, yang tertutup mulai terbuka, yang terasa mustahil perlahan menemukan bentuknya, bukan karena kita hebat, tetapi karena kita berhenti melawan. Dan disitulah aliran rezeki mulai berubah arah. Ada saat di mana kata-kata tidak lagi mampu mewakili isi hati, bibir diam, namun batin berbicara. Dan justru di titik itulah doa menjadi paling jujur. Banyak orang mengira doa harus indah, harus panjang, harus tersusun rapi. Padahal seringkali yang paling didengar adalah yang paling sederhana. Malam mengajarkan kita untuk berhenti berbicara dan mulai mendengar, karena dalam keheningan hati menjadi lebih peka. Saat tubuh bersujud tanpa kita sadari, beban yang lama dipikul perlahan dilepaskan, bukan dengan kata melainkan dengan pasrah. Di titik ini kita tidak sedang meminta dengan penuh tuntutan, kita sedang menyerahkan. Menyerahkan kegelisahan, menyerahkan ketakutan, menyerahkan kebutuhan yang selama ini kita simpan sendiri, dan Allah mengetahui semuanya, bahkan yang tidak sempat kita ucapkan, bahkan yang tidak mampu kita rangkai, bahkan yang terlalu berat untuk dijelaskan. Doa tanpa kata bukanlah doa yang kosong, ia penuh makna. Karena di dalamnya tidak ada kepura-puraan, tidak ada topeng, tidak ada ego, hanya hamba dan Tuhannya. Dalam sunyi itu, hati mulai berhenti melawan. Dan saat perlawanan berhenti, ketenangan masuk. Ketenangan inilah yang sering kali menjadi awal dari perubahan. Bukan karena keadaan langsung berubah, tetapi karena cara kita memandangnya menjadi berbeda. Saat hati lebih lapang, kita tidak lagi melihat masalah sebagai tembok, melainkan sebagai jalan yang belum terlihat ujungnya. Rezeki pun mulai bergerak mengikuti ketenangan itu, kadang dalam bentuk solusi kecil, kadang melalui langkah sederhana, kadang melalui jawaban yang datang perlahan. Doa tanpa kata tidak selalu menghasilkan sesuatu yang langsung terlihat.
namun ia selalu menghasilkan sesuatu yang terasa. Hati menjadi lebih kuat, pikiran menjadi lebih jernih, dan keyakinan kembali tumbuh. Disitulah kehidupan mulai bergerak tanpa perlu dipaksa. Karena ketika hati tenang, rezeki tidak lagi terasa jauh. Ia mendekat, pelan, dan tepat pada waktunya. Perubahan besar jarang datang dengan suara keras. Ia tidak selalu disertai tanda, tidak selalu diumumkan, tidak selalu langsung terlihat. Seringkali ia hadir diam-diam. Saat kita mulai tenang, hidup perlahan bergerak tanpa kita sadari. Tidak ada keajaiban yang mencolok, tidak ada lonjakan tiba-tiba, yang ada hanyalah dot pergeseran kecil. Pikiran yang lebih jernih, hati yang tidak mudah panik, respon yang lebih sabar. Saat menghadapi tekanan, dan dari perubahan kecil itulah, jalan mulai terbuka. Kita mulai melihat peluang yang sebelumnya terlewat, mulai mendengar saran yang dulu diabaikan, mulai berani melangkah tanpa rasa takut berlebihan. Rezeki sering bekerja melalui kesadaran. Bukan dengan memindahkan gunung, tetapi dengan mengubah cara kita berjalan. Saat hati tidak lagi dipenuhi cemas, kita berhenti membuat keputusan karena takut. Dan ketika keputusan tidak lagi lahir, dari ketakutan hasilnya pun berbeda. Banyak orang menyadari perubahan itu. Setelah semuanya terjadi, mereka berkata, entah sejak kapan keadaan mulai membaik. Padahal jawabannya sederhana, keadaan mulai membaik. Saat kita berhenti melawan, saat kita berhenti memaksa waktu, saat kita berhenti menyalahkan diri, saat kita berhenti merasa harus mengendalikan segalanya. Di titik itu, hidup mulai bekerja sama dengan kita, bukan karena masalah hilang, tetapi karena kita tidak lagi runtuh. Saat menghadapinya, hutang yang dulu terasa mencekik, mulai terasa bisa dihadapi. Beban yang dulu terasa berat, mulai terasa bisa diurai, satu demi satu, pelan demi pelan. Dan tanpa disadari, kita sedang berjalan keluar dari lorong sempit. Rezeki datang, tidak selalu sebagai uang besar, kadang sebagai kemudahan, kadang sebagai kepercayaan, kadang sebagai peluang yang terasa ringan untuk dijalani. Semua itu bermula dari satu keputusan sederhana, menenangkan batin, dan menyerahkan hasil. Allah tidak selalu mengubah situasi dalam semalam, namun Dia selalu menguatkan hati sebelum perubahan datang, dan hati yang kuat akan selalu menemukan jalannya. Saat kamu melihat ke belakang nanti, kamu akan menyadari bahwa jalan itu sudah dibuka sejak lama. Hanya saja, baru sekarang kamu cukup tenang untuk melewatinya. Pada akhirnya, hidup tidak meminta kita untuk mengerti segalanya. Ia hanya meminta kita untuk hadir dan berserah. Tidak semua masalah harus diselesaikan malam ini. Tidak semua hutang harus lunas seketika. Namun malam ini, kita bisa melakukan satu hal kecil yang sering terlewat. Berhenti sejenak, menarik napas, dan menenangkan hati. Karena saat hati tenang, kita tidak lagi berdoa dengan rasa takut, melainkan dengan keyakinan. Malam bukan tentang gelap, malam adalah ruang untuk kembali percaya. Percaya bahwa rezeki tidak pernah tertukar, percaya bahwa usaha tidak pernah sia-sia, dan percaya bahwa pertolongan selalu datang tepat waktu. Amalan yang kita lakukan mungkin terlihat sederhana, bahkan terasa biasa, namun kesederhanaan itulah yang sering membawa perubahan besar. Bukan karena gerakannya, melainkan karena niat yang menyertainya. Jika malam ini kamu masih merasa berat, tidak apa-apa. Tidak semua doa harus diucapkan dengan kata-kata. Cukup hadir, cukup bersujud, cukup menyerahkan. Biarkan hatimu yang berbicara. Dan ketika kamu bangkit nanti, jangan menuntut hasil. Percayalah bahwa sesuatu sedang bekerja di balik layar kehidupan. Pelan, tenang, dan teratur. Mungkin bukan hari ini,
Mungkin bukan besok, namun saat waktunya tiba, kamu akan menyadari bahwa hutang itu mulai luruh. Bukan karena kamu mengejarnya, tetapi karena kamu mengizinkan ketenangan masuk lebih dulu. Malam ini, jangan lewatkan lagi, karena bisa jadi inilah awal dari kelapangan yang selama ini kamu tunggu.